salah yang kali ini adalah SDM, sumber daya manusia yang profesional, proporsional, serta berwawasan global. Jadi ini akan ada 3 materi. Pemateri pertama adalah Profesor Dr. Sutrisno Wibawa, Sutrisna ya, Sutrisno Wibowo, ya dari kata Trisno Marang Sopo Bayi gitu ya Pak ya. Ya, Pak Trisno ini kelahiran Gunung Kidul, ternyata desa ya Pak ya. Ya, akan berulang tahun pada 1 September, besok 1 September ya Kak ya, umur 17 tahun ya. Baik, Kak Trisno ini satu hal yang menarik, Kak Trisno ini ternyata dulu Dewan Kerja Cabang Gunung Kidul ya Kak ya. Nah itu ada di DKD ya, jadi DKD ini jadi sekarang saat ini beliau adalah Ketua Dewan Pendidikan DIY, Ketua Lembaga Pengembangan Universitas Sarjana Wiyata, dosen pasca sarjana, kemudian Majelis Lembaga Akreditasi Dewan Pengawas Universitas Pak jawaban apa ya? Komen ya Pak ya. Kemudian Ketua Majelis Pembimbing Cabang itu, dan yang terakhir saat ini beliau adalah Anggota Badan Pertimbangan Pusdikrada Keluarga DIY. Monggo sepenuhnya kita berikan kepada Kak Trisno waktu hanya 10 menit ya Pak ya, membangun SDM pramuka profesional unggul dan berkarakter. Maksimal banget 15 menit Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ada 3 kata kunci yang ingin saya paparkan secara singkat. Yang pertama adalah keadaan dunia atau dunia global. Yang kedua adalah sumber daya manusia yang profesional. Yang ketiga adalah sumber daya manusia yang unggul. Lalu yang keempat adalah sumber daya manusia yang berkarakter. Lanjut. Ya. Jadi Bapak Ibu, saya ingin menyadarkan bahwa dunia saat ini ya, yang kita hadapi, yang kita sebut sebagai revolusi industri dan society 5.0 ya, yang secara tidak langsung kita itu telah mengalami proses pandemi kemarin, yang di dalam pandemi itu sebenarnya terjadi loncatan teknologi yang luar biasa. Yang semula bagaimana revolusi industri kemudian diikuti dengan society 5.0 ini masih terawang-awang, ternyata dengan pandemi dan pasca pandemi ini kita secara tidak langsung sudah berada di dalam pembelajaran secara daring, belanja secara daring, kalau perlu sawalan juga secara daring, kakak-kakak latihan pramuka juga secara daring. Nah, inilah salah satu ciri di dunia yang sekarang sedang kita hadapi. Meskipun revolusi industri dicetuskan di Jerman, society dicetuskan di Jepang, dan itu dalam konteks negara Jerman dan negara Jepang, tetapi rasanya di seluruh dunia mengalami hal yang sama, termasuk Indonesia. Sehingga mau tidak mau kita berada dalam situasi ini. Jadi situasi global itu bercirikan 2 hal. Teknologi yang sekarang berada pada revolusi industri 4.0 dan masyarakat berteknologi yang berada pada society 5.0. Lanjut. Nah, tantangan di revolusi industri dan society ini adalah ya, masa depan era revolusi industri 4.0 dan society 5.0 dan perkembangannya. Teknologi ke depan membutuhkan banyak pengetahuan dan keterampilan, skill ya, berbasis teknologi. Karena itu pendidikan harus menyeimbangkan antara skill yang tinggi, kemudian masa depan yang tidak lagi mengedepankan gelar, tetapi gelar sebagai syarat untuk diterima atau tidaknya dalam lapangan pekerjaan. Kuncinya adalah skill, kuncinya. Kemudian
kunci berikutnya adalah teknologi. Lanjut. Saya bisa baik, Bapak Ibu, dengan dua kata kunci tadi, maka dunia ini menimbulkan yang kita sebut adalah era disruption atau era disrupsi. Lanjut. Nah, apa itu disrupsi atau disruption? Disruption adalah sebuah inovasi. Inilah inovasi yang akan menggantikan seluruh sistem lama dengan cara-cara yang baru. Kalau kita masih pola lama, tidak mau berubah ke cara-cara baru, maka kita akan ketinggalan tren. Inovasi menjadi kunci utama. Disrupsi berpotensi menggantikan pemain-pemain lama dengan yang baru. Disruption menggantikan teknologi yang serba fisik dengan teknologi digital yang menghasilkan sesuatu yang benar-benar baru dan lebih efisien juga lebih bermanfaat. Seperti kata-kata ketika masa pandemi itu rasakan. Jadi mendidik kita untuk hidup efisien dengan teknologi. Dan itu semua mau tidak mau kita harus melakukan inovasi. Lanjut. Nah, disrupsi menuntut pengguna untuk melakukan perubahan sejalan dengan tuntutan teknologi, dan apabila tidak segera beradaptasi maka akan tertinggal jauh. Lanjut. Nah, ada dua hal yang akhirnya menyelimuti kita. Pertama adalah penggunaan internet secara signifikan telah mengubah kehidupan kita, termasuk hari ini kalau kita melakukan live streaming, ini adalah bagian bagaimana kita berada pada era ini. Yang kedua adalah beberapa komunitas, mulai rombongan pekerjaan pribadi, perjalanan, seni, perpustakaan, dan yang lain-lain, semuanya berbasis internet. Dan kita sekarang ini berinternet seperti makan pisang goreng. Karena apa? Karena kalau tidak ada pisang goreng, rasanya tidak lengkap. Jadi internet itu menjadi bagian kehidupan kita di dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, ada 4 ciri di dalam era disruption itu. Pertama adalah perubahan yang sangat masif. Ya, kata-kata merasakan masifnya perubahan itu kita hadapi setiap hari. Besok akan terjadi apa, bahkan kita tidak terbayang karena kemasifan itu. Yang kedua adalah perubahan yang sangat cepat dan ketidakpastian. Kalau dulu kita bisa secara urutan bisa memprediksi, nah sekarang ini kita akan sulit apa yang akan terjadi di depan. Jadi serba tidak menentu. Berikutnya adalah terjadi kompleksitas yang kita hadapi di dalam keseharian, yang akhirnya menyebabkan kurang kejelasan akal. Nah, inilah ketidakpastian yang kita hadapi di era ini, dan kita berada di era ini, sehingga mau tidak mau perubahan-perubahan itu mesti menjadi konteks perubahan kita. Lanjut. Nah, yang kunci kedua adalah profesional. Kata profesional kita maknai menjadi dua. Yang pertama adalah profesi, yaitu bidang pendidikan yang dilandasi pendidikan keahlian, keterampilan, kejuruan dan lainnya. Kemudian yang kedua adalah profesional, bersangkutan dengan profesi, memerlukan kepandian khusus untuk menjalankan dan mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya. Dari dua ini, saya kira makna malam hari ini kita lebih mana yang pertama adalah profesi yang dilandasi oleh keahlian, keterampilan, kemudian kejuruan. Maka di sampul pertama tadi saya sajikan dua. Yang pertama adalah Saka Taruna Bumi yang sedang berkegiatan, yang kedua adalah Saka Bahari. Nah, disitulah yang saya usulkan, ya, kegiatan-kegiatan kesakaan itu diarahkan untuk keprofesionalan ini karena terkait dengan kejuruan. Sementara yang secara SDM secara umum yang kita sebut profesional adalah SDM yang unggul dan berkarakter. Jadi ada dua jenis profesional yang saya usulkan di dalam pengembangan di gerakan kelembagaan. Lanjut. Nah,
Profesional adalah istilah bagi seseorang untuk menawarkan jasa atau layanan sesuai dengan protokol dan peraturan dalam bidang yang dijalaninya. Seseorang yang merupakan ahli dalam satu bidang disebut profesional. Nah, profesional yang mana yang akan kita arahkan? Yang ketiganya adalah karyawan profesional. Artinya dia bekerja secara profesional dan mendapatkan gaji dari situ. Nah, profesional yang mana yang akan kita kembangkan? Saya kira mengacu pada pengertian pertama tadi adalah yang memiliki SDM unggul yang melaksanakan sesuai dengan keahlian. Dalam hal ini adalah ya di dalam gerakan pramuka. Lanjut. Yang kedua adalah SDM unggul. Beberapa versi pelatihan atau syarat-syarat untuk unggul. Yang pertama, SDM unggul itu adalah SDM yang mampu beradaptasi dan menerima perubahan sebagai bagian dari lingkungan yang tidak dapat diprediksi. Yang kedua adalah SDM yang mampu memahami sekaligus melaksanakan tugas pekerjaannya secara tuntas dan berkualitas dalam menghadapi era muka tadi, 4 ciri tadi. Kemudian yang ketiga adalah SDM yang mampu mengatasi ambiguitas dengan kecerdasan dalam menjalankan tugas. Yang keempat adalah SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, keunggulan umumnya ditentukan oleh yang namanya inovasi dan kreativitas, innovation and creativity. Di dalam penelitian satu negara itu unggul jika inovasi dan kreativitinya itu tinggi. Nah, ini ditunjukkan oleh data yang mempengaruhi keunggulan itu adalah inovasi dan kreativitas itu 45%. Sedangkan networking, knowledge, natural resources itu masing-masing hanya 25-20-10. Artinya apa? Kalau kita mau unggul, maka harus berinovasi dan berkreativitas. Itu kata kuncinya. Lanjut. Di pihak lain, bagaimana kekuatan inovasi itu ternyata ditentukan sebagian besar oleh lingkungan 24%. Sementara yang melemahkan justru di organisasi itu 26%. Artinya apa? Untuk membangun inovasi dan kreativitas maka peran lingkungan sangat penting. Sehingga lingkungan ini tidak bisa kita pisahkan untuk mengembangkan inovasi dan kreativitas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Lanjut. Nah, apakah kreativitas? Kreativitas adalah proses konstruksi ide orisinal dan bermanfaat. Lanjut. Kemampuan menciptakan sesuatu yang baru, penyelesaian baru terhadap suatu masalah, peralatan baru, dan karya artistik baru. Lanjut. Nah, apa itu inovasi? Lanjut. Inovasi adalah proses menemukan atau mengimplementasikan sesuatu yang baru ke dalam situasi yang baru. Konsep kebaruan ini berbeda dari kebanyakan orang karena sifatnya relatif. Lanjut. Nah, inovasi adalah penerapan secara praktis gagasan yang kreatif. Inovasi adalah memikirkan dan melakukan sesuatu yang baru yang menambahkan atau menciptakan nilai atau manfaat. Lanjut. Nah, ada 10 inovasi yang bisa kita lakukan, yang kami berharap bisa dikembangkan di organisasi Gerakan Pramuka ini. Mulai dari proyek model, kemudian networking-nya, strukturnya, proses, produk performance-nya, produk sistem, service, channel, brand, kemudian customer engagement-nya. Ada 10 inovasi yang bisa kita kembangkan di dalam rangka menghasilkan manusia-manusia yang unggul. Biasanya kita bingung apa yang harus diinovasi. Nah, setidaknya menurut Judin ini ada 10 yang bisa kita inovasi dalam rangka menghasilkan atau mewujudkan SDM yang unggul. Lanjut. Selain itu, yang saya kira di Gerakan Pramuka itu sudah mendarah daging adalah persoalan entrepreneurship. Nah, entrepreneurship bisa kita pandang dari dua sisi.
Satu adalah entrepreneurship sebagai spirit, entrepreneur sebagai spirit. Kemudian yang kedua adalah entrepreneur sebagai skill. Sebagai spirit, ya, masyarakat yang bekerja di sektor formal atau informal memiliki jiwa, memiliki spirit, ya, seperti kita dalam bahasa keseharian berlaku efisien, ya, kemudian penuh inovasi. Itu adalah spirit untuk entrepreneurship. Kemudian secara skill itu mempunyai kemampuan dan keterampilan untuk menciptakan usaha. Nah, saya kira dua-duanya ini di Gerakan Pramuka kita kembangkan. Dan ini saya kira tinggal bagaimana strategi pengembangan lebih lanjut. 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 Baik, lanjut. Yang berikutnya adalah mindset. Nah, mindset itu ada dua, yaitu fixed mindset dan growth mindset. Fixed mindset adalah pola pikir dengan cara-cara lama yang tidak berubah, dan itu akan ketinggalan kalau tidak mau mengubah dengan growth mindset, mindset yang selalu berubah. Dan sekarang ini sedang banyak kita pelajari growth mindset ini dalam rangka mengatasi keadaan dunia yang awal-awal tadi saya sampaikan. Lanjut. Ini lanjut. Nah, yang ketiga adalah karakter. Terus terus terang saya sangat apresiasi terhadap Abdi Dalem. Jadi Abdi Dalem itu kalau di pendidikan kelas kejuruteraan itu saya jadikan model, karena tidak pernah Abdi Dalem itu demo dalam sejarah. Benar ya, tidak pernah ada. Kalau guru-guru menuntut tunjangan profesi, beliau tidak pernah menuntut tunjangan profesi. Jadi spiritualitasnya itu masuk di dalam keseharian. Nah, potret karakter yang saya maksudkan itu adalah karakter yang masuk pada tahapan spiritualitas. Jadi tidak hanya dalam tahapan tindakan. Meskipun karakter itu kita bangun dari tindakan, kemudian kebiasaan, ya, akhirnya tumbuh karakter, dan itu langsung merasuk ya dalam spiritualitas perorangan. Nah, ini menurut saya ada di Abdi Dalem. Ya, kita bisa mencontoh karakter Jogja adalah karakter yang ada pada Abdi Dalem. Lanjut. Nah, lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, Dewan Pendidikan bersama Pak Didi Dipora sedang mengembangkan namanya pendidikan kelas kejuruteraan. Tujuannya adalah mewujudkan karakter Jogja. Sumbernya apa? Ya, sumbernya adalah yang kita sebut sebagai Widyasaba Tunggal, ya, terdiri dari Keraton, Kadipaten, Muhammadiyah, Pondok Pesantren, Taman Siswa, dan Pendidikan Barat. Wujudnya adalah tata nilai budaya, yaitu tata nilai budaya Jogja. Nah, ini yang saya berharap dikembangkan di Gerakan Pramuka. Karakternya itu adalah karakter Jogja. Karakter Jogja itu apa? Karakter yang memiliki tata nilai berlandaskan pada kearifan Yogyakarta yang sumbernya 6 ini. Nah, mulai dari sini, Bapak Ibu, ini ada beberapa dinas kebudayaan. Ini kita ambil dari sumber-sumber dari kepala dinas. Jadi ada 3 filosofi dasar, ya. Mulai dari yang Mayo Ingin Bawono, Sangkan Para Digumati, dan Manunggaling Kawula Gusti. Ini kan trilogi keistimewaan filosofi dasar. Yang pertama itu pidatonya Gusti Mantu ketika menerima Dr. Hasim. Lalu menumbuhkan 4 nilai utama, yaitu mengasah menisik budi, memasuk dalam bumi, pamenaning dan dewa pamenaning cipto, sawiji berada cenderung rampu, dan burung gini. Nah, 4 nilai ini yang kita tanamkan pada anak-anak kita, yang melabaskan pada filosofi Hamayu Ingin Bawono, Sangkan Para Digumati, dan Manunggaling Kawula Gusti. Sehingga 4 nilai ini yang kita jadikan menjadi profil pelajar Jogja dari sisi budaya Jogja. Lanjut. Nah, etos kerjanya adalah jiwa satrio. Jiwa satrio itu antara apa yang diucapkan dan apa yang dipikirkan itu sama.
Ini kan suci dalam perbuatan ya. Jadi nilai-nilai di dalam gerakan pramuka sebenarnya tercipta di sini. Kalau saya selalu memberi contoh adalah tokoh pewayangan namanya Puntadewa. Nah, Puntadewa itu putra pertama Pandawa, namanya Puntadewa, itu tidak pernah dia borong. Jadi apa yang dia ucapkan dan apa yang ada di dalam hati. Nah, inilah jiwa kesatria yang kita harapkan menjadi profil pramuka Jogja. Kemudian tujuannya adalah Jamrokan Utomo yang secara umum itu memiliki dua ciri. Ya, yang pertama adalah yang cerdas, teknologinya bagus, menguasai. Kemudian yang kedua adalah memiliki nilai-nilai keadaban. Keadabannya itu sumbernya adalah nilai-nilai kejogjaan. Nilai-nilai kejogjaan diambil dari keraton, pakualaman, taman siswa, Muhammadiyah, pondok pesantren dan nilai-nilai barat. Inilah karakter yang kita harapkan dibangun pelajar Jogja dan pramuka Jogja. Nilai karakternya seperti ini. Lanjut. Nah, mudah-mudahan pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.